Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Asirahayu, NPM 18106311100056, kelas PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode pembelajaran dalam pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadisnya yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Yusufa qala ahbaruna Sufyanu anil A'masi an Abi Wa'ilin an Ibni Mas'udin qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam karahatas samati alaina. Rawahul Bukhari, Muslim, At-Tirmizi wa Ahmad. Adapun terjemahannya yaitu telah meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amas, dari Abi Wa'il, dari Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyeling-nyelingi kami dalam beberapa dengan nasihat karena khawatir membosankan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Imam Ahmad. Adapun kandungan hadis. Yang pertama, pengertian metode. Dalam pengertian literally, kata metode berasal dari bahasa Greek yang terdiri dari meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi metode berarti jalan yang dilalui. Adapun dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thoriqah yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Mengenai masalah metode ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Dalam pengertian umum, metode diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu. Adapun dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, ada macam-macam metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, metode hiwar atau dialog. Hiwar diartikan sebagai dialog antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui tanya jawab, dan di dalamnya terdapat kesatuan topik atau tujuan dialog. Dengan demikian, hiwar merupakan jembatan untuk menghubungkan pemikiran seseorang dengan orang lain. Yang kedua, metode modeling dan teladan melalui akhlak yang mulia. Di antara metode yang sangat urgent dan faktual yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembelajarannya adalah metode modeling atau keteladanan dan etika atau akhlak yang mulia. Yang ketiga, metode situasional dan kondisional. Dalam hadis dijelaskan sebagai berikut. An Abi Mas'udin qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam karahatas samati alaina. Rawahul Bukhari, Muslim, At-Tirmizi wa Ahmad. Bersumber dari Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyeling-nyelingi kami dalam beberapa dengan nasihat karena khawatir membosankan. Hadis riwayat Bukhari,
Muslim, At-Tirmizi, dan Imam Ahmad. Dalam hadis di atas dipaparkan bahwa ketika memberikan pelajaran kepada para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat dan disesuaikan dengan waktu dan kondisi mereka. Hal ini beliau lakukan agar mereka tidak merasa jenuh atau bosan. Yang keempat, metode interaktif atau diskusi tanya jawab dan problem solving, pemecahan masalah. Metode pembelajaran berikutnya yang sering atau bisa digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aktivitas pengajarannya adalah metode tanya jawab dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik atau sahabatnya untuk menyelami dan mengetahui sejauh manakah tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kecerdasan mereka. Ini adalah salah satu dari strategi pembelajaran. Dan yang kelima, metode perintah, pembiasaan, dan hukuman atau ganjaran. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran tentang bagaimana menerapkan metode pembelajaran dalam bentuk perintah, pembiasaan, dan hukuman atau ganjaran, sebagaimana hadis berikut yang berbunyi, An Amri bin Su'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muru auladakum bisolati wahum abna as-sab'i sinina wadribuhum alaiha wahum abna a'ashri sinina wa farriku bainahum fil madaji'i, yang artinya yang bersumber dari Ibnu Amr bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat pada saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya saat mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Hadis di atas menggambarkan metode pembelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerapkan metode perintah, metode pembiasaan, dan metode hukuman dan ganjarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.